Manusia itu seringkali tidak sadar kalau dirinya terjebak oleh sesat pikir, hingga akhirnya membuat keputusan yang irasional. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Mindware karya Richard E. Nisbett. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas cara berpikir yang lebih logis dan rasional. Apakah kamu adalah orang yang rasional? Mayoritas orang mungkin mengklaim kalau dirinya adalah orang yang rasional. Tapi kenyataannya kita seringkali bertindak irasional. Kita mudah sekali terjebak sesat logika sehingga pada akhirnya membuat keputusan yang buruk. Misalnya, kita tidak berani keluar dari posisi yang buruk hanya karena kita takut kalau kondisi di depan malah bisa jadi lebih buruk. Atau kita merasa barang yang kita miliki punya nilai yang lebih tinggi, padahal sebenarnya nilainya sama saja atau bahkan mungkin lebih kecil. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hati-hati sesat logika. Apakah kamu pernah dengar kalau negara dengan tingkat rata-rata IQ yang lebih tinggi juga memiliki tingkat kekayaan rata-rata yang lebih tinggi? Nah, tapi apakah artinya jika kamu tinggal di negara yang dianggap cerdas, maka kamu akan lebih kaya? Ini pola pikir yang salah. Kita seringkali buru-buru berasumsi kalau satu hal menyebabkan hal lain, hanya karena kedua hal itu muncul bersamaan. Apalagi hal tersebut membenarkan pandangan yang sudah kita miliki sebelumnya. Misalnya begini, di musim panas pada tahun 1950-an, ada korelasi kuat antara mengkonsumsi es krim dan banyaknya orang yang terjangkit polio. Nah, tapi apakah dengan melarang es krim akan menurunkan epidemi polio? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena es krim tentu saja tidak menyebabkan seseorang terjangkit polio. Tapi polio ditularkan melalui air dan makanan yang terkontaminasi atau kontak dengan orang yang terinfeksi. Di musim panas, kolam renang dan es krim merupakan 2 hal yang sangat populer. Kembali ke contoh awal, kita tidak boleh buru-buru berasumsi kalau korelasi itu sama dengan hubungan sebab akibat. Daripada berasumsi kalau warga cerdas yang membuat sebuah negara menjadi kaya raya, bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda? Negara yang kaya biasanya punya sistem kesehatan dan edukasi yang jauh lebih baik, dan hasilnya bisa menciptakan warga dengan tingkat IQ yang lebih tinggi. Kita tentunya ingin dilihat sebagai pribadi yang rasional dan objektif, daripada seorang yang mudah tertipu. Tapi kenyataannya kita sangat bergantung pada jalan pintas di dalam pikiran yang akhirnya mendistorsi penilaian kita terhadap sesuatu atau seseorang. Beberapa objek tertentu bisa secara otomatis membuat kita menghubungkan sesuatu, bahkan jika hubungan itu sebenarnya tidak ada. Misalnya, kita sering menghubungkan senjata sebagai tanda agresi. Jadi ketika ada orang yang membawa senjata, maka kita langsung buru-buru mengambil kesimpulan. Misalnya ada orang asing datang ke arahmu sambil membawa pisau. Tentunya ini membuatmu jadi siaga, kan? Padahal mungkin saja dia ingin memotong daging yang ada di sebelah kamu. Kedua, contoh sesat logika umum. Bayangkan kamu diajak taruhan dengan melempar sebuah koin. Apabila koin menghadap gambar, maka kamu menang dan akan diberikan uang 1,5 juta rupiah. Tapi apabila koinnya menghadap ke angka, maka kamu kalah dan harus membayar 1 juta rupiah. Tentunya ini tawaran yang menarik, kan? Tapi belum tentu kamu akan menerimanya. Kemungkinan besar kamu malah tidak berani. Kenapa? Mayoritas orang cenderung menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Para ahli ekonomi menyebut fenomena ini sebagai loss aversion. Banyak studi menemukan mayoritas orang cenderung menghindari kerugian sama sekali daripada mengambil resiko, bahkan ketika kemungkinan menangnya besar. Bagi banyak orang, rasa sakit kehilangan lebih besar daripada kenikmatan saat menang. Pada sebuah studi, mayoritas responden menolak tawaran untuk taruhan di atas setidaknya hingga 2 kali lipat atau mereka punya potensi untuk menang 2 juta rupiah. Selain loss aversion, ada juga bias lain yang membuat kita tidak rasional dikenal sebagai endowment effect. Ini merupakan kecenderungan seseorang untuk menilai barangnya lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Ada sebuah riset yang menarik. Para responden dibagi menjadi 2 kelompok.
Di kelompok pertama, mereka diberikan sebuah gelas kopi dengan logo kampus mereka seharga Rp80.000. Sedangkan di kelompok kedua tidak. Nah, kelompok kedua lalu diminta untuk menuliskan berapa harga yang mereka bersedia bayar untuk gelas tersebut. Sedangkan di kelompok pertama diminta untuk menuliskan berapa harga yang mereka bersedia jual. Secara rata-rata, penawaran harga mug dari kelompok pertama 2 kali lipat lebih tinggi daripada kelompok kedua. Perbedaan ini menunjukkan ketika seorang memiliki sesuatu, maka nilai dari barang tersebut akan meningkat di matanya. Ketiga, tips menghindari sesat logika. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita sadar agar tidak terjebak dalam pemikiran yang salah, maka kamu perlu meningkatkan keahlian berpikir kritis. Nah, kita bisa mulai dengan mengidentifikasikan jebakan yang sering kita lihat dari iklan, film, televisi, dan sebagainya. Iklan misalnya, berusaha meyakinkan kita kalau kita itu kurang menarik, obesitas, atau tidak bahagia, dan produk mereka bisa menjawab semua kebutuhan tersebut. Alhasil, kita jadi membuat sebuah keputusan berdasarkan reaksi pada stimuli yang muncul, bukan berdasarkan fakta atau kebenaran yang objektif. Misalnya, kamu membeli sebuah jeans karena di iklan tersebut celana jeans itu digunakan oleh artis favoritmu. Padahal ini adalah trik yang dilakukan oleh perusahaan. Mereka menggunakan artis terkenal untuk mengasosiasikan produknya dengan artis tersebut. Nah, yang benar itu seharusnya seperti ini. Coba tanya ke dirimu sendiri. Apakah dengan membeli jeans itu membuat kamu jadi mirip artis favorit kamu? Tentu saja tidak, kan? Tidak peduli apapun yang kamu pakai, belum tentu tubuhmu mirip dengan artis favoritmu. Jadi, tentu saja ini bukan alasan yang tepat untuk membeli. Seharusnya kamu membeli produk tersebut karena memang produk itu cocok dengan kamu, bukan karena artis favorit kamu. Ada tips menarik dari Aristoteles, bagaimana cara untuk mengecek kebenaran dari sebuah argumen. Prinsip ini merupakan fondasi dasar dari formal logic, sebuah pendekatan yang masih berguna hingga saat ini. Cara kerjanya gini, jika premis 1 dan premis 2 benar, maka kesimpulannya juga benar. Sebagai contoh, mungkin kamu pernah dapat email spam yang berjudul "Dapatkan 100 juta rupiah dengan 5 cara mudah". Nah, coba kita bedah menggunakan cara berpikir formal logic. Di kasus ini, pertama si pengirim tahu cara mudah untuk mendapatkan 100 juta rupiah. Kedua, daripada menggunakan cara ini diam-diam, si pengirim justru memberitahu orang asing soal hal ini. Nah, menurut kamu gimana? Jadi, logika bekerja dengan menghilangkan pengaruh dunia nyata dari kepercayaan sebelumnya untuk membuat penalaran lebih objektif. Dengan cara ini, kamu tidak akan mudah terpengaruh oleh prasangka dan bias karena kamu hanya mempertimbangkan fakta. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.